Shalom anak-anak kami sekolah minggu dimanapun kita berada pada saat ini. Semoga Tuhan Yesus selalu memberkati dan melindungi kita. Marilah kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang baik, yang bertahta dalam kerajaan surga, segala puji dan syukur kami persembahkan kepada Tuhan atas segala berkat dan perlindungan yang telah Tuhan berikan kepada kami. Pada saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami, dan berikan kebijaksanaan serta kekuatan kepada hamba-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak kami sekolah minggu, firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini adalah yang tertulis dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia, Pamfilia, Mesir, dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Rom, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Aram. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan besar yang dilakukan Allah. Demikian firman Tuhan yang telah kami bacakan buat kita semua. Anak-anak kami sekolah minggu, Pentakosta adalah hari turunnya Roh Kudus. Di mana sebelum Pentakosta Yesus sudah naik ke surga. Dari surga dia datang ke bumi untuk menggenapi janjinya. Nah, perlu kita ketahui bahwa hari Pentakosta, hari turunnya Roh Kudus adalah sebagai kekuatan yang baru bagi orang-orang percaya, sebagai kekuatan yang memampukan oleh orang-orang percaya bersatu di dalam kesaksian walaupun berbeda suku sebagaimana yang dikatakan Nats ini.
Roh Kudus itu tidak dapat kita lihat dengan mata indera kita sendiri. Tidak dapat. Sebagaimana nas ini mengatakan bahwa Roh Kudus itu merupakan tiupan angin keras. Roh Kudus itu merupakan tiupan angin keras. Nah, sehingga dia tidak dapat dilihat oleh mata kita sendiri. Roh Kudus itu dapat kita nyatakan, dapat kita rasakan di dalam hidup kita, yaitu melalui kesaksian sebagaimana yang dikatakan oleh ayat 4, di mana ketika roh itu hadir, datang, kedengaran di tengah-tengah mereka, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Nah, Roh Kudus itu memberikan kemampuan bersaksi, berbahasa tentang firman Tuhan. Roh Kudus itu memampukan orang-orang yang percaya untuk berkata-kata, bersaksi, saling mengerti, dan saling memahami. Nah, datangnya Roh Kudus bukan memberikan kebingungan atau kekacauan bagi orang lain. Bukan. Justru Roh Kudus itu yang dulunya kita takut, yang dulunya kita tidak berpengharapan, maka dengan adanya Roh Kudus, ketakutan kita itu dirubah menjadi keberanian. Karena roh yang dari Tuhan itu adalah roh keberanian untuk mengusir segala roh-roh yang jahat. Roh Kudus itu adalah yang mempersatukan antara kita, walaupun kita berbeda daerah ataupun asal usul. Nah, anak-anak kami sekolah minggu, artinya Roh Kudus datang untuk mempersatukan orang-orang yang percaya. Roh Kudus datang memampukan manusia untuk mengucapkan bahasa-bahasa roh, bahasa-bahasa kasih, bahasa-bahasa yang dapat membangun hubungan baik. Nah, kita melihat ternyata pada saat itu juga peristiwa turunnya Roh Kudus pada saat itu, ternyata ada juga yang tidak menerima bahwa itu adalah Roh Kudus. Dikatakan bahwa kepada Petrus itu sedang mabuk anggur. Petrus itu sedang tidak sadar. Nah, keadaan tersebut langsung dijawab oleh Petrus dengan mengatakan, tidak mungkinlah kami mabuk anggur, karena sekarang masih pukul 9 pagi. Nah, demikian cara Paulus untuk memperbaiki kesalahpahaman orang-orang yang masih belum menerima turunnya Roh Kudus, yaitu termasuk orang-orang yang menolak Yesus pada saat itu. Nah, anak-anak kami yang terkasih, segala kekeliruan itu
tidak mempunyai kekuatan lagi untuk menghambat kerjanya Roh Kudus di dalam hidup manusia. Nah, melalui turunnya Roh Kudus, disitulah berdirinya gereja pertama di Yerusalem. Gereja yang pertama berdiri. Nah, kenapa? Karena pada saat turunnya Roh Kudus, ada sejumlah 3.000 orang yang percaya dan yang dibaptis pada saat turunnya Roh Kudus. Hal yang luar biasa. Jadi Roh Kudus itu membawa kedamaian. Roh Kudus itu membawa sukacita. Roh Kudus itu membawa kesejukan. Roh Kudus itu memberikan keberanian kepada kita untuk melawan segala roh-roh kejahatan, roh-roh kebimbangan, roh-roh keraguan-raguan yang sering menyelimuti hati dan pikiran kita. Anak-anak kami, sekolah minggu yang kami kasih, saat ini adalah peringatan hari Pentakosta, turunnya Roh Kudus. Nah, anak-anak kami, perlu kami beritahukan bahwa di dalam hidup ini Roh Kudus telah menguatkan kita satu persatu. Roh Kudus telah memampukan kita untuk menghindari segala perbuatan jahat dan melakukan pekerjaan yang baik. Roh Kudus memampukan kita kembali untuk mempersatukan melalui bahasa roh, yaitu bahasa kasih. Dan juga melalui peringatan Pentakosta yang kita rayakan pada saat ini, itu juga pertanda bahwa Roh Kudus itu sudah diam di dalam hati kita. Roh Kudus itu sudah berada di tengah-tengah kehidupan kita. Roh Kudus itu sudah bersama-sama dengan kita. Jadi untuk itulah Pentakosta memberikan kekuatan baru, memberikan semangat baru kepada kita. Terimalah Pentakosta, terimalah Roh Kudus, anak-anak kami. Jangan tolak, jangan jauhkan dirimu dari Roh Kudus. Roh Kuduslah yang mempersatukan kita semua. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu saat ini pada ibadah peringatan hari Pentakosta, turunnya Roh Kudus yang telah memberikan kekuatan kepada kami, penghiburan serta keberanian untuk bersaksi, memuji dan memuliakan nama-Mu. Berkati juga seluruh anak-anak kami sekolah minggu Tuhan, yang masih dalam proses pendidikan belajar mereka dan pertumbuhan mereka, akhlak mereka. Engkaulah memberkati mereka Tuhan, supaya kelak nantinya menjadi orang yang takut akan Tuhan dan orang yang selalu menghormati orang tuanya. Terima kasih Tuhan, dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari Pentakosta. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.